Haleluya, selamat datang di channel YouTube Willy Marpaung, #JadiBerkat. Karena memang saya mau channel ini jadi berkat buat saudara. Saya mau program ini, pelayanan media sosial ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Karena untuk apa hidup kalau memang hidup kita tidak berguna? Kita mau hidup kita berguna, kita mau hidup kita memberi buah, kita mau hidup kita menjadi berkat. Itu sebabnya saya berharap teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan berkat, bisa diberkati lewat video ini, lewat tulisan-tulisan saya baik di Facebook, Instagram, dan juga video-video di YouTube. Kiranya ini semuanya bisa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan untuk mendukung channel ini, untuk mendukung pelayanan ini, untuk memberkati tentunya, untuk bisa diberkat, teman-teman bisa memberikan subscribe kepada channel ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe YouTube-ku ya guys. Ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian tekan loncengnya ting ya kan, supaya setiap ada video baru teman-teman bisa dapatkan notifikasi. Kita ada sharing firman Tuhan seperti ini. Kemudian ada juga sharing 1 menit, firman Tuhan 1 menit. Dan biasanya kalau firman Tuhan 1 menit itu bisa saudara lihat juga di Facebook dan di Instagram saya. Kemudian silahkan like video ini apabila teman-teman menyukainya, dan juga komen untuk bertanya dan memberikan saran kepada video ini sehingga ide-ide dari teman-teman bisa dibahas dalam channel ini. Dan juga jangan lupa share video ini, karena apabila teman-teman diberkati sesuai dengan logo kita atau sesuai dengan slogan kita, itu jadi berkat. Ketika kita diberkati, maka kita harus memberkati yang lainnya. Sebagaimana dulu Abraham diberkati, ia akan menjadi berkat. Segala bangsa akan mendapatkan berkat karena berkat yang ia miliki. Sebabnya kalau kita diberkati, maka kita harus memberkati yang lainnya. Oke? Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan kepada saudara, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan, dan juga orang-orang yang mengerti agar kita jangan sampai salah jatuh cinta, khususnya anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda salah jatuh cinta, banyak anak-anak muda salah dalam bergaul sehingga salah dalam jatuh cinta, dan memiliki akibat-akibat yang sangat buruk, dan memiliki akibat-akibat yang fatal dalam hidupnya, yang mungkin secara manusia tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kalaupun hari ini kau sudah salah jatuh cinta, kalaupun hari ini kau sudah mendapatkan akibat daripada kesalahanmu, saya tidak mau menghakimimu, saya tidak mau menghukummu, saya tidak mau menuduhmu, tapi saya mau katakan Yesus mengasihimu, Yesus mau memulihkan hidupmu, Yesus mau mengampunimu, Yesus mau menerima hidupmu. Amin. Nah, Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya pergaulanmu haruslah pergaulan yang baik. Karena kalau pergaulanmu buruk, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk hanya merusak hidupmu. Pergaulan yang buruk hanya merusak kebiasaanmu. Kebiasaanmu yang biasanya rajin bekerja, kebiasaanmu yang biasanya rajin belajar, kebiasaanmu yang biasanya rajin baca firman, rajin berdoa. Tetapi karena pergaulanmu buruk, karena kawan-kawanmu buruk, maka engkau mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yang dulunya engkau rajin, maka sekarang engkau malas. Yang dulunya engkau suka baca firman, sekarang tidak. Yang dulunya engkau suka melayani, sekarang udah malas melayani. Yang dulunya hidup kudus, sekarang tidak kudus. Yang dulunya tidak merokok, sekarang merokok. Yang dulunya tidak narkoba, sekarang narkoba. Ujung-ujungnya pasti makin hancur, pasti makin fatal. Itu sebabnya jangan salah bergaul. Amin. Karena biasanya jatuh cinta didatang dari pergaulan. Tidak ada orang jatuh cinta karena tidak bergaul. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jomblo-jomblo, kalau engkau mau dapatkan pasangan hidup, engkau tidak cukup berdoa, tapi engkau harus bergaul. Amin. Karena dari pergaulan, maka engkau bisa dapatkan pasangan hidupmu. Kalau engkau tidak bergaul sampai mati pun, ya engkau akan dapat pasangan hidup, kecuali engkau balik ke zaman opung-opung kita dulu, di mana ada yang namanya dijodohkan. Itu sebabnya kalau engkau hari ini jomblo, bergaullah dan berdoalah. Bergaullah dan dapatkan pasangan hidup yang baik, teman yang baik, lalu doakan supaya Tuhan merestui. Amin. Ingat itu baik-baik. Engkau tidak cukup hanya berdoa, tapi engkau harus bergaul. Dan ingat, pergaulanmu itu harus baik adanya. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Sebabnya pergaulanmu harus baik supaya cintamu pun baik. Jangan sampai kau salah jatuh cinta. Kita akan lihat dari kisah Raja Salomo. Dia adalah raja yang kaya, dia adalah raja yang penuh hikmat. Tidak ada orang sebelum dia dan sesudah dia yang lebih berhikmat daripada Salomo. Salomo itu adalah raja yang paling luar biasa, di mana ada kedamaian di negerinya. 40 tahun dia memerintah sesuai dengan namanya Salomo, yang kita panggil sebagai salam bagi kita orang Kristen, itu Shalom.
yang artinya salam damai sejahtera, artinya ada damai sejahtera. Salomo artinya damai sejahtera. Itu sebabnya pada masa pemerintahannya Daud sudah menyiapkan peralatan-peralatan untuk membangun bait Allah. Lalu ia mendirikan bait Allah, yang membangun bait Allah. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hikmat kepadanya sehingga pemerintahannya baik adanya. Tetapi lihat baik-baik, hari ini kita akan pelajari bagaimana Salomo jatuh cinta dan dia salah jatuh cinta. Dia jatuh cinta tapi ia mencintai, ia jatuh cinta dari pergaulan yang salah. Mari kita lihat Alkitab kita 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Kemudian ayat 9 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Perempuan asing di sini bukan berarti perempuan bule, tapi perempuan asing di sini itu adalah perempuan yang tidak seiman dengan dia, yang tidak menyembah Tuhan Israel, Tuhan Yahweh. Ya, di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3, lihat baik-baik. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah seperti Daud ayahnya. Kita lihat bagaimana Daud itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat sejarah raja-raja Israel, kadang Tuhan mengatakan karena aku mengingat hambaku Daud. Sebabnya kalau Daud itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya berharap kita semuanya mau mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan ingat dengan kita. Amin. Dan lihat, nanti kita akan baca bagaimana karena Daudlah Tuhan tidak memecahkan kerajaan Salomo, kerajaan Israel pada saat Salomo hidup, tapi pada saat anaknya. Oke lah, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepada dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Di sini lihat bagaimana Tuhan sayang kepada Daud. Walaupun Daud sudah mati, tapi Tuhan ingat Daud. Tuhan memang ada bersama dengan Daud, tapi karena adanya Daud, kerajaan Salomo tidak terpecah pada waktu ia hidup. Kemudian, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan mengoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud. Sekali lagi, karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Inilah akibat salah jatuh cinta. Salah jatuh cinta di sini itu adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau engkau mau dapat pasangan hidup yang seiman, maka pergaulanmu pun harus pasangan hidup yang seiman. Amin. Kalau engkau mau dapatkan pacar yang seiman denganmu, istri yang seiman denganmu, suami yang seiman denganmu, maka teman-temanmu, lingkunganmu itu harus seiman. Lalu bagaimana? Apakah tidak boleh bersahabat atau berteman dengan agama lain? Oke, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Saya punya 2 orang sahabat di kampus saya, dan mereka bukanlah beragama Kristen, tapi cukup dengan sahabat, cukup dengan kata sahabat. Saya tidak akan jatuh cinta dengan mereka, dan saya punya komitmen dengan itu. Bukan karena mereka sudah punya pacar. Satu dari mereka memang sudah punya pacar, tapi satu lagi yang lebih cantik belum punya pacar. Tapi saya nggak mau. Karena apa? Karena memang bukan level saya, bukan tipe saya. Tipe kita orang percaya juga. Itu sebabnya jangan salah jatuh cinta. Orang yang salah jatuh cinta itu pertama tidak seiman. Pasti salah, itu salah namanya. Karena kita melihat kriteria pasangan hidup yang baik itu sesuai agama Kristen itu apa? Saya sudah jelaskan. Yang pertama itu kita harus seiman, ya. Tapi bukan sejenis, harus lawan jenis. Yang ketiga, tulus mencintai. Yang keempat, dewasa. Jadi
Jadi kalau engkau mau cari pasangan hidup, yang pertama itu harus seiman. Kalau nggak seiman seperti Salomo tadi, ada aja akibatnya. Jangan salah jatuh cinta. Amin. Saya selalu katakan, masih banyak jomblo Kristen, termasuk saya yang lagi rekaman ini. Termasuk saya yang lagi bicara ini. Kenapa mesti kau cari di luar agama kita? Kenapa harus kau cari di luar iman kita? Iya Bang Billy, gak cocok soalnya yang seagama dengan kita. Tapi yang apa namanya, yang beda agama cocok. Gini ya, bukan berarti seagama maka jodoh. Karena ada pertimbangan-pertimbangan berikutnya. Ya kan, yang kedua, beda jenis kelamin. Tadi kalau kau salah jatuh cinta, itu yang pertama artinya beda iman. Yang kedua, karena sama jenis kelaminnya samamu, itu berarti salah. Hari ini bertobat dan sadarlah. Ketahuilah dengan jelas, pastikan dirimu dengan jelas, apakah engkau laki-laki atau perempuan. Kalau engkau laki-laki, maka aku tahu jodohmu pasti perempuan. Kalau engkau perempuan, jodohmu pasti laki-laki. Dan pasti manusia. Kenapa? Karena anjing saya saja tahu siapa yang dilihatnya untuk dicintainya, untuk dikawininya. Jangan kau manusia punya otak kalah sama anjing yang gak punya otak. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, tulus mencintai. Karena ada orang yang tidak mencintai tapi hanya memperalat dirimu. Itu membuatku salah jatuh cinta. Itu hanya membuatku salah jatuh cinta. Ya? Kau salah mencintai dia. Dia sebenarnya gak cinta sama kamu, hanya memperalat dirimu. Itu sebabnya kau harus peka. Kau harus buka matamu lebar-lebar. Di sini perlu keterbukaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, harus dewasa. Jangan pacaran sama anak-anak. Jangan pacaran sama orang yang memiliki kepribadian kekanak-kanakan. Ingat, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Oke? Nah, dewasa di sini artinya hidupnya baik, kepribadiannya baik. Ya, kalau engkau nggak suka cowok cuek, jangan sama yang cuek. Bahaya, itu bisa salah jatuh cinta. Kalau engkau suka cewek cerewet, jangan cari cewek kalem. Ntar lagi putus. Nah, apa akibat-akibatnya? Yang pertama pasti kau sedih. Sedih. Pasti sedih. Karena kau putus dari dia. Pasti ada aja masalah. Kesedihan itu pasti datang. Apalagi kalau engkau beda iman dengan dia. Bukan hanya sedih, engkau bisa kehilangan keselamatanmu. Engkau bisa jatuh ke dalam dosa. Hidupmu bisa melarat. Kalau kau jatuh cinta kepada orang-orang yang bukan seiman dengan kita, dan ujung-ujungnya engkau menikah dengan mereka, aduh, dan kau jual Yesusmu demi cintamu, itu salah jatuh cinta. Kalau kau mencintai laki-laki mungkin yang mabuk-mabukan, yang narkoba, sadar, masih banyak laki-laki baik dunia ini. Jangan pikir itu baik. Buka matamu lebar-lebar. Karena apa? Karena saya tahulah, kalaupun yang menonton ini anak-anak muda, saya percaya anak-anak muda yang menonton ini sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Pilih yang baik, karena banyak akibat daripada salah jatuh cinta. Kau bisa diselingkuhi. Kalau misalnya tidak menerimamu apa adanya, kalau dia tidak tulus mencintaimu, kau bisa diselingkuhinya, dan kau akan sedih. Lalu bagaimana nanti anak-anakmu? Ya iya, kan masih pacaran. Iya, pacaran itu kan orientasinya menikah. Ngapain pacaran sama dia kalau nggak mau nikah sama dia? Bagaimana anak-anakmu nantinya? Bagaimana masa depanmu? Engkau yang wanita, kalau engkau dapatkan pria yang gak baik, dia tinggalkan dirimu nanti kalau udah menikah. Karena mau agama apapun sekarang kayaknya cepat kali yang namanya cerai itu. Cepat kali. Gimana? Siapkah engkau kerja sendiri? Siapkah engkau? Kau yang jaga anak, kau yang kerja, kau yang jaga anak, kau yang kerja. Terus sebabnya jangan salah jatuh cinta. Normal-normal aja lah, baik-baik aja lah. Baik-baik aja lah. Tingkatkan kualitas dan kuantitas pergaulan. Kuantitas itu artinya memperbanyak jumlah pergaulan, tapi kualitas mempertinggi kualitas atau kepribadian, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang berkepribadian baik. Jangan bergaul dengan orang yang berkepribadian buruk. Amin. Saya berdoa kiranya engkau jangan sampai salah jatuh cinta, karena akibatnya itu fatal. Amin. Pilih yang baik.
Jangan pilih yang buruk. Apalagi yang tidak seiman. Jangan. Pilih yang baik. Saya berdoa kiranya ini bisa memberkatimu. Saya berdoa kiranya ini bisa menyadarkan engkau. Saya berdoa kiranya ini bisa menguatkan engkau. Saya berdoa kiranya ini bisa meneguhkan engkau. Dan kiranya ini bisa memotivasi engkau. Saya bukan mau menuduh. Saya bukan mau mengancam. Saya bukan mau menghukum engkau. Tapi supaya engkau tahu yang baik buatmu. Engkau anak raja. Amin. Pilih yang baik. Kriteria-kriteria seiman. Beda jenis kelamin. Dewasa. Tulus mencintaimu. Amin. Amin. Jangan salah pilih. Oke? Saya berdoa engkau hari ini tahu apakah pasanganmu sekarang itu baik adanya atau buruk adanya. Minta pimpinan Roh Kudus. Kuasa saya, ucapan saya terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Amin. Dan kiranya ini bisa jadi berkat buatmu. Kiranya ini bisa memberkati engkau. Amin. Dan kalau saudara mau mendukung channel ini, mari silakan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya, like, komen, dan juga share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ayo jadi berkat. Haleluya.